Mengungkap kepiawaian klan Baalwi dalam memutarbalikkan fakta. 1. Memvonis pendukung Kiai Haji Imaduddin CS sebagai orang PKI. Faktanya, klan mereka sendiri ternyata menjadi gembong PKI. Muso Al-Munawar, PKI Madiun 1948. DN Al-Aidid, Ketum PKI 1965. Fahrul Barakbah, pimpinan PKI, dari Kutai, Kalimantan. 2. Memvonis Kiai Haji Imaduddin CS beserta para pendukungnya sebagai anak hasil zina. Faktanya, ternyata leluhur moyang mereka sendiri sebagai anak hasil zina, berdasarkan hasil penelusuran Kiai Jafar Sodik Madura, murid dari Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki menemukan fakta, bahwa Ubaidillah bukan putra dari Ahmad bin Isa, tetapi keturunan dari Ahmad Al-Habib, atau Maimun Al-Qodah, pendiri dinasti Fatimiyah. Ahmad Al-Habib, atau Maimun Al-Qodah tersebut, memiliki garis keturunan yang berasal dari Ubaidillah bin Syiak, yaitu seorang tokoh yang terlibat dalam pembunuhan Sayyid Husain cucu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Karbala, dan menurut catatan klasik menjelaskan bahwa Ubaidillah bin Syiak ini bukanlah keturunan biologis dari Syiak, tetapi dari hasil hubungan gelap dengan seorang Yahudi Askenazi. 3. Menyematkan gelar terhadap Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani sebagai Al-Kaburi. Faktanya, perbandingan persentase ketidakhadiran klan Baalwi dalam beberapa event ternyata jauh lebih tinggi dibanding dengan Kiai Haji Imaduddin, yaitu 80% berbanding 20%. Pihak Kiai Haji Imaduddin 20% tidak hadir. Pihak Rabita Alawiyah 80% tidak hadir. Berikut ini rinciannya. A. Ketika pertemuan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Kiai Haji Imaduddin hadir. Dari Rabita Alawiyah tidak ada satupun yang datang, juga tidak mengirimkan satupun utusan resminya. B. Ketika pertemuan di Kesultanan Banten, Kiai Haji Imaduddin mengirim utusan resmi 3 orang, salah satunya Tengku Kori. Dari Rabita Alawiyah tidak ada satupun yang datang, juga tidak mengirimkan satupun utusan resminya. C. Ketika pertemuan di Pasuruan, Kiai Haji Imaduddin hadir. Dari Rabita Alawiyah tidak ada satupun yang datang, juga tidak mengirimkan satupun utusan resminya. D. Ketika diundang di podcast Bisikan Roma, Kiai Haji Imaduddin hadir. Dari pihak Rabita Alawiyah, seperti Taufik Assegaf, Rizik, Bahar, dan lain-lain, tidak ada satupun yang datang. E. Ketika pertemuan di Rabita Alawiyah, Kiai Haji Imaduddin tidak hadir. Dari pihak Rabita Alawiyah, seperti Taufik Assegaf, Rizik, Bahar, tidak ada satupun yang hadir. Hanya ada Hanif Al-Atas. 4. Memvonis Kiai Haji Imaduddin sebagai pengadu domba. Faktanya, di beberapa kali pertemuan, klan Baalwi selalu memanfaatkan pribumi Nusantara sebagai tamengnya. Sementara Kiai Haji Imaduddin tidak pernah satu kali pun menjadikan klan Baalwi sebagai pembelanya. 5. Memvonis Kiai Haji Imaduddin sebagai antek Cina. Faktanya, usut punya usut, ternyata di balik mega proyek PIK 2 yang bermasalah akhir-akhir ini pemeran utamanya ternyata seorang Kabib yang kongsi dengan Cina, namanya Kabib Muanas Al-Aidid, kongsi dengan orang Cina, namanya Aguan. 6. Dan lain-lain. Berdasarkan beberapa fakta di atas, bisa ditarik kesimpulan, bahwa segala bentuk kejelekan, keburukan, kejahatan apapun yang dituduhkan oleh klan Baalwi ke Kiai Haji Imaduddin CS, sesungguhnya hanyalah sekedar untuk menutupi apa yang sesungguhnya mereka lakukan.